Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner. Saya Nina Amelia akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Aryawan di Bekasi mengatakan dia bekerja di sebuah CV yang bergerak di bidang perdagangan ikan segar. Jika ikan tidak laku dimasukkan ke ruang pembeku, jadi ada storage-nya yang sama sekali tidak diproses. Penjualan setahun sekitar 4-5 miliar rupiah dan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ditanyakan adalah, apakah dalam melakukan penjualan ini perusahaan saya harus memungut PPN? Pak Aryawan di Bekasi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantulihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang HPP, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, terkait tentang harmonisasi peraturan perpajakan, untuk perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok itu ada perubahan. Ya, yang semula untuk barang kebutuhan pokok itu merupakan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, ya, jadi berubah menjadi terutang PPN. Nah, artinya apa? Artinya setiap pengusaha yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak berupa barang kebutuhan pokok itu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib menerbitkan faktur pajak pada setiap transaksi penjualannya. Nah, jadi kalau kita lihat memang di ketentuan lama ya untuk bahan kebutuhan pokok itu seperti apa? Seperti beras, telur, daging ya, itu termasuk non BKP ya, tidak terutang PPN. Nah, jadi pihak yang melakukan penyerahan barang kebutuhan pokok dulu ya di ketentuan yang lama, di Undang-Undang PPN yang lama itu tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kenapa? Karena penyerahannya bukan termasuk penyerahan karena termasuk penyerahan non BKP ya, bukan penyerahan barang kena pajak. Nah, jadi terhitung sejak Undang-Undang HPP berlaku ya, maka setiap pengusaha yang memang dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun bukunya dia sudah transaksinya sudah mencapai 4,8 miliar ya, dia harus mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, paling lambat kapan? Nah, paling lambat adalah akhir tahun buku saat jumlah omsetnya itu sudah mencapai 4,8 miliar ya. Jadi pada misalkan kalau transaksinya di sampai dengan bulan November ya, ternyata misalkan sudah mencapai 4,8 miliar. Nah, artinya terhitung sejak akhir 31 Desember 2024 dia harus sudah mendaftarkan diri menjadi PKP, menjadi pengusaha kena pajak. Ya. Nah, jadi untuk transaksi tadi ya, tadi Pak Aryawan menanyakan ya, ini transaksi kan ikan segar dan ikan yang sudah dibekukan. Nah, apakah termasuk barang kebutuhan pokok ya? Kita lihat lagi di ketentuannya. Nah, kalau kita lihat di ketentuannya itu di Undang-Undang HPP di pasal 16B ya, di pasal 16B ayat 1 itu di situ dijelaskan untuk barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak itu termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis ya. Tapi walaupun dia terutang PPN, tapi PPN-nya dibebaskan ya, mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Artinya apa? Artinya setiap penyerahan barang kebutuhan pokok itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, salah satunya adalah daging ya, daging. Nah, daging ini apakah termasuk nih ya untuk daging ini, apakah untuk daging ikan bagaimana? Penjualan ikan bagaimana ya? Nah, kita lagi di ketentuannya, di aturan pelaksanaannya di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 ya, di situ mengatur mengenai jenis barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu ya, yang termasuk untuk kriteria PPN yang tidak dipungut dan PPN yang dibebaskan ya. Salah satunya adalah ikan ya, salah satunya ikan, baik itu ikan hidup ya, ikan hidup maupun ikan yang sudah mati ya. Artinya untuk ikan yang diawetkan ya, seperti misalkan ikan yang dimasukkan ke dalam storage ya, itu termasuk dari termasuk jenis barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN-nya. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Aryawan ya, jelas bahwa dari penjelasan itu
untuk penjualan ikan segar maupun ikan beku ya, itu tetap wajib dibuatkan faktur pajak ya, karena walaupun di sini PPN-nya dibebaskan ya, PPN dibebaskan tapi tetap wajib dibuatkan faktur pajak ya, karena memang tetap walaupun PPN-nya 0% ya, tapi tetap mesti dibuat faktur pajak. Karena apa? Karena di sini penyerahannya ikan ini, daging ini termasuk barang kena pajak, tapi mendapatkan fasilitas ya, fasilitas PPN yang dibebaskan ya. Jadi buat membuat faktur pajak, kodenya adalah kode faktur pajaknya adalah kodenya 08 ya. Beda dengan misalkan kalau transaksi penyerahan barangnya itu non BKP ya, transaksinya itu bukan tidak terutang PPN ya. Kalau tidak terutang PPN artinya tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak perlu PKP. Nah, tapi kalau dia atas barangnya ini ya, barangnya ini kan merupakan barang kena pajak, tapi dia mendapatkan fasilitas PPN yang dibebaskan ya, maka tetap dia wajib PKP ya. Misalkan omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar dalam setahun, dia wajib PKP ya. Dan juga setiap transaksi penyerahannya wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, penerbitan faktur pajaknya kodenya adalah 08. 08 itu adalah PPN-nya yang dibebaskan ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Aryawan jelas ya. Jadi tetap Bapak harus membuat faktur pajak Pak ya. Apabila tidak membuat faktur pajak maka akan dikenakan sanksi Pak ya. Dikenakan sanksi tidak menerbitkan faktur pajak adalah 1% dari dasar pengenaan pajak. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Aryawan dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.